Tom, apa ada tombol, sorry, atau lambang record, oke sudah. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan happy ya, untuk kita semua juga. Ya, pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah ya puji kepada Tuhan karena kita semua alhamdulillah diberi kesehatan, gitu ya. Jadi untuk bisa menyelenggarakan seminar hasil ini dan alhamdulillah juga kemarin itu teman-teman juga sudah melaksanakan ini ya KKN yang gelombang 4 ini di Gresik ya, kelompok 1 khususnya, 1A dan 1B. Dan sudah melaksanakannya selama kurang lebih 30 hari, hampir 1 bulan ya. Kemudian juga sudah melaksanakan penutupan ya. Jadi ya saya rasa itu merupakan suatu hal yang luar biasa gitu ya. Jadi ber-KKN di kala pandemik ini. Jadi misalkan kemarin kadang ya ada beberapa kendala teknis gitu ya, kendala kecil-kecil gitu kemarin. Misalkan pada saat pembukaan ataupun pada saat ada penlat, awalnya kan ada penlat dulu ya. Pada saat penutupan kemarin gitu ya, ada beberapa kendala teknis terkait jaringan atau seperti apa. Jadi mungkin tidak semuanya bisa menyelenggarakan secara live daring. Kemudian juga ada kendala di ini ya di lapangan ya, khususnya pada saat mengurus ini SPPD kemarin sempat ada dokumen yang sempat ini terselip dan seterusnya. Itu saya rasa ya bisa dimaklumi semua lah, karena memang kondisi seperti ini kita juga berkomunikasi koordinasi juga ya ibaratnya limited edition gini ya, jadi kadang ada miss-missnya. Jadi pokoknya saya bersyukur saja teman-teman ini mampu melaksanakan kakaknya semua ya. Bahkan saya dengar-dengar juga bahkan programnya tuh nambah gitu ya, dari yang sebelumnya dicanangkan pada saat proposal, kemudian bahkan nambah juga. Ternyata di lapangan juga ada beberapa perubahan dan penambahan program. Itu ya luar biasa ya. Jadi teman-teman sudah aktif, kemudian juga mampu menjaga protokol kesehatan ya, lalu ya komunikasi juga, terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di desa, komunikasi kolaborasi dengan desa ya, seperti itu. Kemudian ya yang terpenting kita semua sehat gitu ya, alhamdulillah itu sudah ya, kita patut bersyukur untuk itu. Oke, saya rasa tidak perlu berlama-lama juga ya, silakan nanti bisa dilanjut untuk presentasi. Jadi ini acaranya adalah seminar hasil ya, seminar hasil dari kelompok KKN 1 Gresik ya, gelombang 4. Baik, langsung saja saya berikan ke moderator. Silakan moderator untuk memandu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, selamat malam Bapak Renda. Ya, Di sini kita bagi jadi dua saja Pak untuk moderatornya, yaitu dari Desa Beton sama Desa Beganten. Untuk dari Desa Betonnya sendiri, yaitu dari saya. Di sini kita presentasi berdasarkan PJ. Sebelumnya mohon maaf Pak, untuk dari Desa Beton kita tidak bisa hadir untuk Bapak perangkatnya atau perwakilan dari mitranya, karena kan sebenarnya sudah janji untuk pagi tadi, cuma terkena pagi, anak-anak juga ada yang PKL dan ini bersifat wajib, jadi ya kita mundur untuk buat anak-anak bisa mengikuti semuanya Pak. Jadi mohon maaf tidak bisa untuk perwakilan dari mitra Pak.
Selanjutnya yaitu saya kembalikan ke teman-teman untuk tiap-tiap masing PJ untuk menyampaikan dari progres untuk proker kita. Mungkin Cinda bisa ditampilkan untuk presentasinya, Cinda. Anjir. Halo, Cinda. Iya, oke bentar ya. Iya sudah ini sebentar tak buka presentasi sekarang. Sudah keluar? Oh, sudah sini. Bentar. Ya, sudah tampak. Oke. Ya, Mbak. Ya, lanjut, Sin. Mungkin bisa dilanjut dulu. Oke. Ya, untuk hasil kegiatan kami kurang lebih ada 13 proker yang sudah terjalan, Pak. Untuk yang proker kita awalnya cuma 10, kurang lebih. Kita sekarang ada penambahan 3. Dan mungkin saya lanjutkan untuk teman-teman yang PJ-nya, yaitu pertama membuat alat injak sanitizer. Mungkin bisa lanjut, Sinda. Ya, mungkin saya berikan waktu untuk teman-teman. Ya, jadi yang pertama membuat alat injak hand sanitizer. Jadi alat ini terbuat dari pipa paralon yang kemudian dicat menggunakan pilox berwarna hitam. Nah, kami ini membuat alat sebanyak 3 alat dan kami menyerahkan kepada pihak desa untuk diletakkan di berbagai tempat umum. Nah, dari alat ini kami berharap dapat membantu mengurangi penyebaran virus corona di Desa Beton. Karena masyarakat kan tidak perlu menekan hand sanitizer menggunakan tangan, melainkan dapat dibantu dengan alat ini, yaitu dengan menginjak alat ini. Jadi, yang pertama kami membuat alat injak hand sanitizer sebanyak 3 buah. Lanjut, Jin. Selanjutnya yaitu membuat hand sanitizer dari aloe vera. Di sini kita membuat hand sanitizer dengan bahan 2 liter alkohol dan 180 ml aloe vera, serta 1 liter aquades sebagai campurannya. Dari bahan-bahan itu dihasilkan sekitar kurang lebih 2,5 liter hand sanitizer. Yang di botol pump itu isinya 500 ml masing-masing. Kan alatnya ada 3, jadi 1,5 liter yang dikemas di botol pump. Untuk sisanya dikemas di trigen kecil, sisanya 1 liter, itu diserahkan ke balai desa untuk refill isi ulang. Terima kasih. Selanjutnya. Yang ketiga, membuat dan membagikan masker. Kami membuat masker kain sejumlah 46 pieces dijahit sendiri dan masker scuba sejumlah 104 pieces, sehingga total masker sebanyak 150 pieces yang telah dibagikan kepada warga dan perangkat desa Beton. Kegiatan ini kami lakukan dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus corona khususnya di Desa Beton. Selanjutnya yakni pemasangan poster. Jadi kami ada 3 jenis poster. Yang pertama poster cuci tangan yang berukuran A4 sebanyak 20 lembar. Itu dipasang di setiap tempat cuci tangan umum di seluruh Desa Beton yang terdapat yang ada di 3 dusun. Terus yang poster selanjutnya tentang physical distancing terdapat 5 lembar ukuran A3 dan kawasan memakai masker ukuran A3 juga 5 lembar. Masing-masing tersebar di 3 gapura dusun, 1 balai desa dan 1 puskesmas. Selanjutnya.
yaitu pembagian snack dan membantu posyandu. Nah, kegiatan posyandu ini dilakukan selama 3 kali, yaitu pada tanggal 14 Agustus untuk Dusun Biodo, kemudian tanggal 18 untuk Dusun Bibis, dan tanggal 19 untuk Dusun Beton. Untuk peserta Dusun Biodo kurang lebih sebanyak 60, Dusun Bibis kurang lebih 50, dan Dusun Beton kurang lebih 40. Nah, ini kita membantu posyandu yang dilakukan di desa tersebut. Kegiatannya yaitu pemberian vitamin A untuk balita dan imunisasi untuk bayi. Selain itu, kita juga memberi snack sehat, yaitu biskuit dan susu. Namun, dari pihak kadernya setiap dusun itu juga membawa snack masing-masing, yaitu seperti pisang, telur ayam atau telur puyuh, dan susu. Nah, posyandu ini dimulai pukul 9 pagi sampai selesai. Selanjutnya, ya, yaitu dari kami selama KKN kemarin kita juga ada kegiatan membantu UMKM yang ada di Desa Beton, khususnya di Desa Biodo. Di sana terdapat UMKM rotan dan bakpia. Tapi sebenarnya di sana juga ada UMKM sepatu. Namun karena UMKM sepatu itu udah tidak memproduksi sepatu lagi, sehingga kita cuma bisa mendatangi 2 UMKM saja, yaitu UMKM rotan dan juga bakpia. Untuk UMKM rotan kita seminggu sekali, jadi ada 4 kali kunjungan membantu ibu-ibu di sana, dan sebanyak 3 orang dari teman-teman kami itu ikut membantu membuat anyaman rotan. Dan juga sama untuk UMKM rotannya mengunjungi UMKM bakpia mengunjungi seminggu sekali, dan sebanyak 3 orang dari teman-teman KKN membantu memproduksi bakpia. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke pemaparan hasil kegiatan selanjutnya. Untuk program selanjutnya ada mengajar TK. Sebelum adanya program kerja mengajar TK, itu kami sudah merencanakan untuk mengadakan bimbel untuk anak SD. Tapi setelah berunding dengan perangkat desa, ternyata mereka tidak diizinkan untuk melakukan bimbingan belajar ini. Terus kemudian selang beberapa hari, pihak kepala sekolah TK itu menawarkan kepada kami untuk mengajar TK, dan dengan ketentuan sehari itu hanya ada 6 anak yang diajar, dan untuk anak-anak yang diajar itu berbeda setiap harinya. Untuk mengajar TK ini berlangsung dari minggu kedua hingga minggu keempat KKN. Sudah, selanjutnya. Untuk menghias TK ini, jadi kami melanjutkan dari gelombang 3. Jadi yang gelombang 3 itu bagian bawah, dan kami bagian atas, dari mulai pelapisan warna dasar hingga pembuatan pola-pola. Namun kendala kami yaitu di fasilitasnya, karena tangga yang dibangun TK itu belum jadi kami masih pakai tangga kayu yang lumayan mengkhawatirkan, jadi tidak maksimal kerja kami. Dan juga kami melakukan penghias TK ini di waktu-waktu senggang saat tidak ada program kerja yang bisa dijalankan waktu di jam-jam itu. Namun alhamdulillah dapat selesai tepat waktu sampai KKN berakhir. Selanjutnya.
Ya, untuk selanjutnya yaitu ada lomba mewarnai. Untuk ini sebenarnya kita dadakan juga, Pak. Karena waktu itu kita ambil dari kemerdekaan, jadi kita ada lomba, meskipun cuma satu. Jadi ini untuk sistematika lombanya kita kasihkan dan dikerjakan di rumahnya. Setelah itu ada jangka waktu untuk pertemuan bimbel minggu selanjutnya dia dibawa lagi untuk dikumpulkan seperti itu, Pak. Ya, untuk lanjut. Ya, selanjutnya ada kita membantu kegiatan santunan anak yatim. Jadi di sini teman-teman kalian di Santon bantu perangkat desanya buat acara kegiatan santunan anak yatim. Jadi peserta acaranya ini sekitar 20 anak yatim dari 3 dusun di Desa Ton. Kemudian teman-teman KKN membantu untuk mengecek suhu, terus ngasih hand sanitizer sama ngasih peserta masker yang belum pakai masker. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu penyemprotan disinfektan. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran virus corona. Kami melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan pada minggu keempat di lokasi tertentu seperti di kantor kepala desa, sekolah TK, dan puskesmas desa. Untuk larutannya sendiri yaitu antara Wipol dan juga air. Selanjutnya. Selanjutnya membantu memasang atribut kemerdekaan. Kegiatan ini kita laksanakan di minggu pertama, dimulai dari pengecatan tiang bendera, lalu memasang umbul-umbul, dan beberapa bendera di depan balai desa Beton. Selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu kegiatan membantu administrasi TK. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu kedua dan dilaksanakan secara berkala selama 3 kali. Kegiatan ini berupa membantu mengisi biodata siswa-siswa TK DWP Beton. Yang dari saya. Ya, Cinda, mungkin untuk the next lagi. Ya, mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan, Pak, untuk dari program-program kerja yang kita laksanakan selama 1 bulan kurang lebih. Mungkin bisa saya kembalikan untuk Bapak. Apa mungkin ada tambahan atau pertanyaan, Pak? Ya, monggo lanjut di kelompok berikutnya saja. Oke, saya lanjutkan untuk ke kelompok selanjutnya, yaitu Mbak Devi. Mungkin bisa dilanjutkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anjar minta tolong ditampilin. Jar. Sudah, Tanjar. Bentar. Oke. Duh, kok malah keluar Anjar. Tadi udah keluar bukan sih? Belum. Itu masih proses. Belum. Udah belum? Oke. Sudah tampak itu. Silakan. Bisa di-fullin nggak, Jar? Sudah. Kok nggak muncul, Yun, di aku, Yun? Belum muncul. Belum, Jar. Belum. Oh, tak kira aku torek.
Udah aku gedein tapi Iya. masih belum. Belum Jar. Belum. Belum, di sini belum. Belum Oh iya, keluar. Mbak Ulum. Ya, itu tinggal dibuka aja file PPT-nya ya. Itu sudah tampak Udah. layar. Udah. Iya, Jar, yang tampil yang Google Meet itu malah, Jar. Yang Bentar, tampil bentar. Google Meet-nya. Kayaknya akunya sih. Kapan, Jar? Maklumin. Nah. Dan kecil. Anjar. Sudah? Sudah. Oke. Ya Allah. Dulu kok nge-slide terus, Jar? Ayo ngomong, Dev. Dulu. Jar. Mulai awal, Jar. Jadi, saya ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Setelah ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan untuk seminar hasil kuliah kerja nyata KKN gelombang 4 kelompok Gresik 1 untuk yang di Desa Bedanten, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Kami yang di Desa Bedanten berjumlah 16 orang. Itu ada fotonya, mulai dari pojok kiri atas namanya Rudi, sebelahnya Lihat, terus Iva, saya sendiri, terus Kuala, sebelahnya lagi Safira, Anjar, lalu Fazabi. Untuk yang baris kedua yang bawah itu paling kanan ada Tutus, selanjutnya Meta, Siva, Ayun, Jihan, Eka, Aida, dan Kamila. Lanjut, Jar. Untuk program utamanya, yang pertama ada membantu administrasi desa. Membantu administrasi desa, pertama ada pembagian BLT pada tanggal 4 Agustus 2020. Kegiatannya membantu perangkat desa dalam membagi BLT ke masyarakat Desa Bedanten. Dari teman-teman KKN ada yang bertugas sebagai pengecek suhu, kemudian ada yang menjaga absen, dan ada yang membantu pengecekan data apakah sudah sesuai atau belum. Untuk yang nomor 2, itu rekapitulasi administrasi BLT pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2020. Jadi dari data BLT yang sudah terkumpul itu tadi direkap lagi, kemudian di clipping untuk pemberkasan desa. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada pendataan KKN terbaru, itu dilakukan selama 3 hari. Jadi kami membantu administrasi desa dengan mendata KKN terbaru yang terupdate ini di Desa Bedanten. Kemudian yang keempat ini ada pembagian jaringan pengaman yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus. Itu merupakan bantuan dana bagi masyarakat Desa Bedanten yang terdampak COVID namun tidak menerima BLT. Lalu pada tanggal 5 Agustus, program selanjutnya adalah melakukan penyemprotan desinfektan bersama PMI dengan menggunakan sebanyak 4 mobil pickup yang beroperasi di setiap RW Desa Bedanten.
Baik, selanjutnya yaitu membantu pusat pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu pada Posyandu 1 pada tanggal 12 Agustus 2020, yang kemudian pada Pos 2 tanggal 26 Agustus 2020. Kegiatan yang kami lakukan yaitu yang pertama menimbang berat badan balita, kemudian mengukur tinggi badan serta panjang badan balita dan bayi. Kemudian kita membantu memberikan tetesan vitamin A untuk anak usia 6 bulan sampai 11 bulan diberikan 100.000 international unit vitamin A, untuk usia 1 tahun sampai 5 tahun diberikan sebanyak 200.000 international unit vitamin A. Dan yang terakhir yaitu memberikan obat cacing kepada balita tersebut. Program selanjutnya yakni pembuatan hand sanitizer. Yang pertama adalah persiapan pada tanggal 9 Agustus 2020. Di sini kami mengumpulkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian melakukan percobaan dalam skala kecil. Lalu untuk pelaksanaannya pada tanggal 10 Agustus 2020, ini membuat hand sanitizer-nya di posko KKN dengan total hand sanitizer yang dibuat sebanyak 2.500 ml. Lalu sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 12 dan 14 Agustus. Sosialisasi ini dilakukan di kegiatan ibu-ibu PKK di setiap RW-nya. Berikut video pembuatan hand sanitizer. Pertama dan terlihat dicuci dari terlebih dahulu. Ini dikeringkan. Dan dipotong-potong kecil. Kemudian ditimbang. Ini untuk perbandingannya ini 1:4. 1 gram daun sirih dilarutkan dalam milik anak. Kemudian ditambahkan jeruk nipis banyak 10 ml. Ini untuk pembuatan 100 ml ukurannya. Ini dalam sosialisasi pembuatan ini supaya masyarakat bisa membuat hand sanitizer sendiri di rumah dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di Desa Bedanten. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya ada pembuatan jeli dan permen dari tanaman rempah-rempah. Persiapannya pada tanggal 9 Agustus dengan menyiapkan alat dan bahan. Kita sendiri membuat jeli dan permen rempah-rempahnya dari jahe, temulawak, dan kunyit. Kemudian pelaksanaan pembuatan pada tanggal 11 Agustus di posko KKN di Desa Bedanten. Kami sendiri membuat 2 jenis jeli dan permen. Untuk yang jeli itu yang seperti yang di cup, dan permen yang di foto itu. Setelah jadi disosialisasikan bersamaan dengan hand sanitizer tadi di kegiatan ibu-ibu PKK pada setiap RW. Lanjut untuk videonya. Jadi untuk proses pembuatan dari jeli dan permen sendiri hampir sama, tapi bedanya untuk yang permen sebelum dikemas itu dijemur terlebih dahulu selama beberapa hari sampai kering untuk bisa jadi permen.
yaitu dari Nutrijel dan agar-agar. Cara pembuatannya hampir sama seperti membuat Nutrijel dan agar-agar, ditambahkan gula dan ditambahkan rempah-rempah. Ini tujuannya agar bisa membantu masyarakat di desa untuk lebih membantu ide untuk usaha dan juga untuk imunitas tubuh selama masa pandemi. Ya, sekian. Lanjut. Ya, selanjutnya yaitu lomba 17 Agustusan. Ini kita bekerja sama dengan Kartar dari Desa Bedanten. Untuk persiapannya sendiri, kita mulai tanggal 10, 12, dan 14 Agustus mengadakan rapat bersama Karang Taruna di Desa Bedanten. Kebetulan ada perwakilan dari Karang Taruna, Mas Syahrul Arif Prasetya di sini. Kemudian setelah rapat selesai, kita mensosialisasikan lomba di sekolah-sekolah, yaitu MI, MTS, dan MA di Desa Bedanten. Ada perwakilan juga dari MTS Mambaul Ulum Bedanten. Kebetulan bisa hadir, dan juga sosialisasi ke warga desa, dan lewat sosial media Instagram KKN UNESA dan juga Kartar Bedanten. Kemudian yang kedua, pelaksanaan lomba diadakan tanggal 13 sampai 25 Agustus 2020 secara online. Nah, lomba ini berupa ada 4, yaitu membaca puisi untuk tingkat MTS dan MA. Kemudian ada lomba poster untuk tingkat SD, lomba videografi, dan lomba fotografi untuk umum. Kemudian penilaian dan pengumuman dilakukan pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 2020. Penilaian dilakukan bersama dengan Karang Taruna di Desa Bedanten, tepatnya di Balai Desa secara offline dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian pengumuman lomba dilakukan secara online melalui akun Instagram KKN UNESA dan Kartar Bedanten. Lalu pembagian hadiahnya sendiri dilakukan bersamaan dengan kegiatan penutupan KKN pada tanggal 30 Agustus 2020. Nah, ini ada lomba yang kami pamflet lomba yang kami adakan. Yang pertama ada fotografi, temanya kemerdekaan. Yang pertama kemerdekaan, kemudian yang kedua ada pandemi Covid. Kemudian lomba selanjutnya ada lomba baca puisi. Temanya yang pertama kemerdekaan, yang kedua pandemi Covid. Selanjutnya ada poster untuk tingkat SD. Subtemanya yaitu pandemi Covid. Kemudian lomba yang terakhir ada videografi. Subtemanya yaitu semangat juang kemerdekaan di masa pandemi. Itu lomba untuk umum di Desa Bedanten. Monggo apabila ada tambahan dari perwakilan MTS Mambaul Ulum Bedanten dan Karang Taruna, Mas Syahrul Arif Prasetya. Next. Kalau tidak ada, lanjut ke program kerja selanjutnya. Terima kasih. Ya, untuk program selanjutnya pembagian masker dan sabun dari PMI. Yang pertama, persiapan tanggal 16 Agustus 2020, mengelompokkan masker dan sabun dari PMI sesuai jumlah rumah di tiap RW sebanyak 400 rumah. Dan untuk yang kedua, pelaksanaan pada tanggal 17 Agustus, pembagian masker dan sabun untuk tiap rumah di seluruh desa bersama Karang Taruna Desa Bedanten. Next. Kemudian program selanjutnya adalah pembagian makanan dan minuman sehat. Pembagian makanan dan minuman sehat ini
Persiapannya dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2020. Pengemasannya berisi roti, susu, dan masker yang kemudian dibagikan kepada anak-anak di Desa Bedanten. Adapun pelaksanaannya yaitu tanggal 26 dan 27 Agustus 2020. Makanan yang telah disiapkan kemudian dibagikan kepada anak-anak bersamaan dengan pendampingan belajar secara daring. Terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu donor darah yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020 yang bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudirowisoto. Next. Oke, untuk kegiatan selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2020, mahasiswa KKN melakukan donasi buku dan juga merapikan buku-buku yang ada di Taman Baca Desa Bedanten. Next. Selanjutnya ada program tambahannya. Nah, berikut ini adalah program tambahan, yaitu yang pertama pendampingan belajar daring. Pendampingan belajar daring ini dilakukan pada tanggal 18, 19, 25, dan 26 Agustus 2020. Dilaksanakan di 2 tempat, yaitu RT 5 dan RT 9. Yang RT 5 sendiri, partisipannya anak-anaknya kurang lebih 12 siswa, dan RT 9 sendiri ada kurang lebih 15 siswa. Next. Kegiatan selanjutnya yaitu bimbel. Bimbingan belajar ini dilaksanakan mulai dari minggu pertama hingga minggu keempat, setiap hari Senin sampai Kamis. Bimbel ini untuk anak TK, SD atau sederajat dilakukan di Balai Desa, mulai pukul 3 sampai setengah 5 sore. Lanjut. Ayo Tus. Selanjutnya ada acara 17 Agustus. Pada tanggal 17 Agustus ada kegiatan yang dilakukan yaitu mengheningkan cipta dan penghormatan kepada bendera merah putih dilakukan di Balai Desa Bedanten dengan Karang Taruna. Kegiatannya tetap memakai masker dan sesuai dengan protokol kesehatan. Next. Selanjutnya ada kegiatan haul Mbah Magdum. Mbah Magdum sendiri adalah sesepuh dari almarhum. Mbah Magdum sendiri adalah sesepuh dari Desa Bedanten. Kegiatannya tanggal 20 Agustus 2020, kegiatan yang dilakukan saat siang hari itu ada hataman Al-Quran dan tumpengan sebagai sedekah bumi ke Mbah Magdum itu sendiri. Kemudian untuk malamnya itu ada pengajian, yasinan, dan sholawatan dari teman-teman KKN. Kalau untuk yang siangnya itu diminta untuk membantu hatamannya. Kemudian pada malam hari diminta untuk membantu panitia bertugas untuk mengecek suhu, menyemprotkan desinfektan, dan membagikan masker ke warga yang mengikuti kegiatan namun tidak memakai masker. Next. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu Jumat Bersih. Di minggu pertama membersihkan PAUD, dan untuk minggu kedua membersihkan taman baca dan posko KKN. Untuk di minggu ketiga membersihkan gudang di Balai Desa. Dan untuk minggu yang keempat membersihkan Balai Desa dan posko KKN. Next. Ya, kegiatan selanjutnya membantu mengajar TPG.
Karena masa pandemi COVID, jadi TPQ-nya ini ada 2 gelombang, yaitu saat siang hari dan sore hari. Siang hari ini dimulai dari jam 1:30 sampai jam 2:30. Dari mahasiswa KKN ini membantu ustadzah-ustadzahnya mengajar di jilid 1, di jilid 2, 3, sama 6. Untuk yang sore hari, mulai dari pukul 3:30 sampai 4:30, membantu ustadzahnya mengajar di jilid 5 sama Al-Quran. Ya, untuk program kerja selanjutnya, yaitu membantu evaluasi di PAUD yang dilaksanakan pada tanggal 7 dan 14 Agustus 2020. Kami, mahasiswa KKN, membantu administrasi PAUD yang dilakukan setiap hari Jumat, karena PAUD hanya buka pada hari Jumat. Kegiatan kami membantu mengevaluasi dan memberikan tugas kepada anak-anak. Lanjut. Selanjutnya, rapat rutin dan evaluasi. Rapat rutin dan evaluasi dilakukan setiap hari Sabtu mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2020. Di sini rapatnya membahas evaluasi selama 1 minggu dan rapat untuk persiapan kegiatan di minggu selanjutnya. Next. Ya, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2020, kami kedatangan Kapolsek Kecamatan Bunga. Bapak Kapolsek sendiri memberikan pengarahan kepada kami, mahasiswa KKN, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan KKN. Next. Nah, selanjutnya ada pemberian kenang-kenangan kepada perangkat desa, PKK, PPK, dan PAUD. Ini dilakukan pada tanggal 28 sama 30 Agustus 2020. Nah, memberikan kenang-kenangan ini untuk perangkat desa itu berupa vendel dari marmer. Terus yang kedua ada foto bersama dengan perangkat desa. Terus yang ketiga kita memberikan name tag 8 orang perangkat. Lalu untuk yang PKK kita memberikan kipas berdiri. Terus untuk PAUD, kita memberikan jam dinding, itu diserahkan pada hari Jumat, pada hari libur kita. Lalu untuk TPQ, kita memberikan rak buku dan berdonasi buku bacaan dan dapat foto bersama, itu dapat 2, yang siang sama yang sore. Jadi yang siang itu TPQ-nya jam 2 siang sampai asaran. Nah, kalau yang sore ini jam 3:30 sampai jam 4:30. Nah, kita membeli kenang-kenangan berupa kipas angin, jam dinding, dan lain-lain itu belinya di sekitar desa Dukun sama desa Bunga. Jadi tidak menyusahkan dan kita lebih efisien waktu juga. Ya, mungkin itu cukup. Apabila ada pertanyaan, disilahkan. Ya, Liha mungkin bisa menyampaikan. Ya, pada tanggal 25 Agustus itu kami kedatangan Bapak Herianto Susilo, Wakil Dekan 3 FIP, untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi di Desa Bedanten. Ya.
Masya Allah.
Terima kasih. Sekian presentasi dari Desa Bedanten. Mungkin bisa kembali lagi Pak Trenda. Apakah langsung dibuka saja untuk sesi pertanyaan atau bagaimana? Pak Trenda. Halo ya. Ini langsung dibuka saja untuk sesi pertanyaan atau bagaimana Pak? Ya oke, sebelumnya ini saya take over sebentar. Ya, halo, ini jaringan oke, masuk ya? Halo? Iya Pak. Jadi Iya. ini tadi saya juga baru baca chatbox juga, kemudian ini ya ada tadi yang menjelaskan bahwasanya ini ya ada, saya ingin menyapa ini dulu perwakilan dari desa dulu ya. Jadi ada Bu Lili ini yang ada di chatbox, mungkin ada beberapa perwakilan desa lagi yang sudah masuk. Jadi selamat datang, terima kasih sudah berkenan hadir di acara seminar hasil KKN gelombang 4 Gresik 1 ini. Ya, harapannya nanti bisa memberikan kontribusi juga untuk kedepannya untuk menyempurnakan laporan KKN dari kelompok 1 Gresik ini. Iya, seperti itu. Jadi ini sedikit saya memberi ini ya komentar gitu ya, dan mungkin pertanyaan sedikit aja. Jadi sebelum nanti dibuka sesi tanya jawab secara umum. Jadi yang pertama saya ya tadi kalau melihat apa yang sudah dipresentasikan tadi, ya tadi yang saya ceritakan betul bahwa memang apa yang sudah dilakukan teman-teman ya, teman-teman mahasiswa ini saya rasa ya bisa dikatakan super juga ya, luar biasa. Tadi sudah ada membuat video juga, ada program-program tambahan yang banyak juga, yang kreatif, inovatif gitu ya, yang saya rasa juga memberikan ya kontribusi juga bagi desa gitu ya, meskipun dengan durasi waktu yang hanya 1 bulan seperti itu. Jadi saya juga mengapresiasi itu ya. Kemudian saya hanya ingin menanyakan, saya to the point aja, ingin menanyakan terkait dengan kendala-kendala ya yang dihadapi, kiranya ada apa tidak gitu ya, apa saja. Karena kan kita tahu bahwa ya ada peribahasa itu tiada gading yang tak retak gitu ya. Pasti tidak ada yang sempurna gitu kan. Pasti ada beberapa kendala gitu kan, atau hambatan dalam penerapan pelaksanaan KKN ini gitu ya. Entah itu yang ada yang sudah terselesaikan ataupun yang masih belum.
Seperti itu. Enggak apa-apa, ini kita feel free aja sharing. Jadi walaupun ada kendala itu enggak apa-apa, di-floor-kan saja. Kita diskusikan, nanti kita cari kiranya apa sih ya rekomendasi terbaik untuk ya kegiatan KKN ini, untuk menyempurnakan laporan kegiatan KKN ini, dan juga untuk kontribusi ya kedepannya bagi desa. Seperti itu. Ya, monggo nanti per kelompok bisa disampaikan. Kemudian kalau misalkan ada hambatan nanti kira-kira bagaimana rekomendasinya. Itu nanti kan yang akan ditulis juga di laporan KKN kalian, seperti itu. Ya. Baik, silakan saya kembalikan ke perwakilan kelompok atau siapa yang mau memberi tanggapan. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Untuk kendalanya, kalau misalnya untuk yang Desa Bedanten itu sebenarnya ya karena ini pandemi, maka banyak kegiatan itu yang pelaksanaannya itu terbatas. Misalnya seperti tadi, yang apa namanya pendampingan belajar secara daring. Itu hanya dilakukan di RT 5 dan RT 9. Awalnya itu kita mendapat izin dari kepala desa untuk sebaiknya dilaksanakan secara terpusat di balai desa karena kebetulan balai desanya itu sangat luas, jadi supaya kalian bisa tetap melaksanakan sesuai protokol seperti itu. Namun pas hari pertama dibuka yang pendampingan belajar secara online itu, siswanya hanya sedikit dan yang datang itu hanya dari masyarakat yang ada di sekitar balai desa. Kemudian ketika ada acara ibu PKK dan ibu-ibu RT itu mengeluhkan kalau misalnya kegiatannya dilaksanakan secara terpusat, Mbak, itu nggak semuanya dekat dari balai desa, ada yang jauh. Terus kan ini belajarnya juga secara daring, butuh HP. Nah, ibu-ibunya juga nggak mungkin kalau ngawasi anak-anaknya nganterin dari awal sampai selesai, soalnya juga ada kegiatan di rumah. Sebaiknya dari teman-teman mahasiswa ini terjun langsung saja ke RT-RT, karena kalau gitu ibu-ibunya kan bisa mendampingi sambil berkegiatan lain, soalnya dekat dari rumah, jadi apa namanya nggak takut HP-nya hilang atau apa. Jadi pengawasan untuk HP-nya itu bisa dibantu dari orang tuanya seperti itu. Lalu minta izin ke Pak Kades. Terus habis itu dilaksanakan di 2 RT, yaitu RT 5 dan RT 9, karena di situ juga ada ibu yang bersedia rumahnya untuk ditempati dan juga cukup luas. Gitu, Pak. Mungkin dari kelompok beton bisa menyampaikan kendalanya. Iya, silakan. Kendala dan tadi penyelesaian masalahnya kira-kira apa? Yang baiknya sudah terselesaikan maupun yang masih rencana, nggak apa-apa. Nanti kan itu juga sumbangsi ya juga bagi desa juga ke depannya. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari Desa Beton. Ini Pak, untuk kendalanya sih yang sangat disayangkan dari awal, yaitu kita semua disarankan daring, yang dimana waktu itu kita ada pembukaan. Waktu pembukaan kita sangat dibatasi sama dari pihak desa, yang dikarenakan waktu itu ada yang terdampak dari masyarakatnya. Jadi kita tidak bisa leluasa untuk memaksimalkan proker kita. Jadi mohon maaf, seperti itu aja sih Pak, untuk kendalanya dari Desa Beton. Terima kasih Pak. Ya, kalau mungkin kendalanya lebih teknis ada atau tidak Mas selain ini yang secara Ya, mungkin umum tadi? untuk kendala teknis mungkin waktu di proker pengecatan TK sih Pak. Untuk pengecatan TK kita memang untuk prasarananya kita kurang memadai juga, jadi kita untuk alat kita seadanya waktu itu Pak. Seperti itu aja sih Pak. Mungkin dari teman-teman untuk mau menambahi juga dari yang Desa Beton, ya silakan dari teman-teman.
Ya silakan, barangkali selain ketua-ketua kelompoknya, teman-teman yang lain ikut membantu atau menyuarakan aspirasinya, nggak apa-apa, silakan. Siva mungkin bisa menyampaikan tentang yang lomba kemarin itu loh, yang harusnya secara umum terus jadinya dibuat yang tingkat. Yang kemarin itu puisi. Iya Ya, benar. Des. Ya. Oh iya, yang puisi itu harusnya kan apa? Lombanya itu kan untuk anak untuk anak MTS sama MA. Terus ngambil pemenangnya itu secara umum. Tapi mungkin ada salah persepsi gitu. Jadi ada yang nanya kok pemenangnya dari MA semua gitu. Akhirnya kita rapat sama Karang Taruna, rapat online. Kemudian keputusan dari rapat tersebut, pemenang puisinya ada dari yang MTS sama MA sendiri. Gitu. Udah deh, mungkin ada teman-teman yang lain kendala di program kerja lain. Ini Liha, masalah permen. Oh iya, itu untuk masalah permen memang awalnya kan sudah buat berupa jelly terus tak bawa ke posko. Terus karena waktunya mepet, itu coba dikeringkan di microwave, tapi ternyata malah mencair itunya permennya. Akhirnya dijemur, akhirnya dipanaskan lagi, dicairkan lagi, dan jadinya malah lengket. Tapi alhamdulillahnya setelah dibiarkan dijemur selama 3 hari itu sudah bisa bentuk jadi permen. Dan akhirnya bisa disosialisasikan ke warga. Mungkin dari yang lain ada lagi kendala. Aida. Ya, masalah. Oke. Ada lagi? Itu Aida, tadi kan. Oh iya, silakan. Yang hand sanitizer, baunya. Untuk yang hand sanitizer itu hasilnya agak sedikit berbau gimana ya? Bau daun sirih gitu. Kemudian coba dikasih parfum alkohol, itu hasilnya baunya agak sedikit berkurang. Seperti itu. Oh iya. Ya, jadi kalau untuk produk tadi memang kan karena teman-temannya juga baru pertama ya mungkin ya. Baru pertama atau ya pengalaman baru gitu kan, jadi wajar ya, trial and error gitu-gitu, nanti kemudian nemu ini ya ramuannya gitu kan. Enggak apa-apa. Ya, saya rasa berani mencoba itu baik gitu ya. Ibarat ada tagline, iklan itu berani kotor itu baik gitu ya. Kalau ini berani mencoba ya. Enggak apa-apa, untuk kadang untuk menciptakan suatu inovasi itu bukan hal yang sepele gitu, yang mudah ya, perlu perjuangan gitu ya. Saya hargai itu. Ada lagi kira-kira yang lain? Jadi ya ini karena sudah agak malam juga, jadi pada intinya apa yang sudah dilakukan teman-teman tadi semua kan pasti sudah tertuang, akan juga pastinya harus dituangkan di laporan KKN seperti itu. Kemudian terkait ada hambatan, kendala ataupun yang lain tuh nggak apa-apa, diceritakan saja. Kemudian nanti jika ternyata sudah terselesaikan ya alhamdulillah sudah gitu kan, diceritakan. Kalaupun belum, nanti yang masuk ke saran atau rekomendasi ke depannya seperti itu. Jadi saya rasa nggak mungkin kan nggak ada sama sekali ya. Jadi tadi saya akhirnya nangkep beberapa kira-kira masalah tadi, termasuk ya karena pandemi ada ya beberapa kegiatan terbatas. Tadi
Berarti kedepannya perlu seperti itu, atau ada kegiatan yang belum menyeluruh gitu ya ke tempat-tempat dalam desa itu gitu ya, ke ya pelosok-pelosok atau sudut-sudut desa yang belum terjamah gitu. Nanti rekomendasinya kedepannya bisa kalau misalkan ada KKN lanjutan itu ya untuk gelombang berikutnya ya mungkin tahun-tahun berikutnya itu nanti ya kita evaluasi dan kemudian kita nanti bisa melanjutkan yang sudah ada itu berdasarkan data-data teman-teman ini ya seperti itu, dan rekomendasi yang sudah diberikan teman-teman. Ya saya rasa itu dari saya. Kemudian yang lain ini silakan ya, kita buka secara umum, barangkali ada yang mau, ini kan antar kelompok mau memberikan pendapat juga atau bertanya juga, silakan. Nanti bisa dicatat juga ya, nanti perwakilan kelompoknya mencatat, barangkali ada masukan, saran, pertanyaan, nanti bisa, nanti ada notulensinya, kemudian nanti ya bisa itu menambah partisipasi juga, monggo seperti itu. Ya salah satunya kan lat ini ya yang secara langsung. Kalau sudah di lapangan saya sudah nggak perlu bertanya lagi karena tadi sudah dijabarkan cukup detail juga sama teman-teman. Saya sudah ya auto trust gitu ya ke teman-teman. Ya ini monggo kalau yang mau melanjutkan diskusinya. Silakan. Silakan saya kembalikan ke moderator ya atau ke ketuanya Mbak Devi. Monggo. Iya, mungkin untuk Desa Bedanten ada yang ditanyakan atau ada saran atau masukan untuk kegiatan yang sudah dipaparkan, monggo. Teman-teman silakan kalau misalnya ada saran atau pertanyaan. Atau mungkin dari perwakilan desa masih standby di sini atau mungkin sudah ada itu kegiatan Mas lagi. Darul sama Mas Andri mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada saran-saran untuk teman-teman KKN. Mas Andri, Mas Darul boleh berbicara, silakan. Ya, monggo, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas izin bergabungnya dan juga sebagai pengalaman dari teman-teman KKN yang ada di Desa Bedanten, kami sangat ini suatu, kalau bisa dari hand sanitizer itu tadi kan bisa juga untuk ya kelanjutan ke depannya gitu loh. Jadi apakah sudah ada yang ditular, terima kasih lah untuk atas ilmunya dari teman-teman KKN yang ada di sini. Mungkin itu saja. Iya Mas, sama-sama. Ya, terima kasih Mas Andri. Ya. Jadi syukur-syukur produk-produknya itu kalau mau dikembangkan kan bisa juga dijadikan produk unggulan desa gitu kan ya ke depannya gitu kan. Barangkali di sana punya sumber daya alam sendiri yang banyak atau apa bahan-bahan sanitizer gitu ya yang jeruk nipis atau aloe vera atau apa gitu ya, bahan-bahan pembuatan sanitizer kemudian dikembangkan bisa diharapkan menjadi produk-produk UMKM, monggo bisa selain jadi untuk warga desa, kalau sudah semuanya sudah tercukupi nanti bisa dikembangkan lagi jadi produk wirausaha gitu kan juga bisa. Apalagi yang kedepannya ini kan kita masih walaupun ya kedepannya kan semoga aja ya pandemi segera berlalu gitu ya, amin gitu ya, semoga Amin. ketemu obatnya ketemu, tapi setelah itu kan nggak
kita kan justru malah jangan longgar, tapi kita harus tetap tidak boleh abai ya, khususnya tentang kesehatan gitu kan, karena ya pelajaran dari pandemik ini kan ya kadang banyak yang kedepannya itu kan ada kemungkinan ya virus-virus itu atau penyakit itu bermutasi. Jadi sektor kesehatan tuh harus tetap ada perkembangan gitu ya, dan harus tetap dijaga gitu kan. Entah itu nanti setelahnya gitu kan, untuk menjaga hal-hal yang nggak diinginkan seperti itu. Jadi itu mesti menjadi peluang gitu loh, peluang menciptakan peluang baik untuk membantu warga desa ya secara umum gitu ya, dan juga untuk bisa jadikan tadi produk unggulan desa itu bisa saja seperti itu ke depannya gitu ya. Itu saran dari saya sih, tambahannya seperti itu. Ya, monggo. Ada lagi yang lain? Untuk Desa Bedanten, apakah ada pertanyaan atau saran? Jika tidak, akan dilanjutkan untuk yang Desa Beton. Gimana teman-teman? Teman-teman Sepertinya dari sudah, Devi. Sudah. Iya, Pak. Oh iya. Berarti Saya selanjutnya untuk Desa Beton. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau saran untuk Desa Beton? Ya silakan, ada saran. Jadi saling silang ya, cross sharing gitu. Jadi dari desa tadi kan Desa Bedanten beri mungkin ada saran masukan ke Desa Beton, ataupun sebaliknya Desa Beton, kelompok Desa Beton bisa memberikan saran masukan atau pertanyaan ke Desa Bedanten seperti itu. Mau tanya untuk yang Desa Beton, saya apakah boleh tanya, Pak? Ya monggo, nggak apa-apa. Iya. Saya mau tanya, itu kan kebetulan ninggal alat hand sanitizer, terus ninggal poster-poster juga. Nah itu kan akan digunakan oleh masyarakat. Rencana kelanjutannya untuk mengecek apakah alat tersebut digunakan dengan baik, itu kira-kira berkala berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali atau bagaimana? Maksudnya untuk tindak lanjutnya alat tersebut, ataukah hanya cukup disosialisasikan dan ditinggal begitu saja? Terima kasih. Ya silakan, Mas Dedi atau perwakilannya. Ya, halo. Iya, Pak. Ya. Ya, mau menjawab dari Mbak Devi untuk hand sanitizer ya. Mungkin kita kemarin sudah dari awal untuk memberitahu caranya, dan untuk pemakaian dan untuk pengisian pun juga kita sudah mengedukasi dari awal, untuk dari penyerahan juga. Jadi mungkinan kita bukan pengecekan untuk namanya, mungkin kita ada sesi sowan lah, paling enggak kita menjalin silaturahmi kembali untuk kapan kedepannya apa digunakan atau seperti itu. Jadi kita nggak mengecek barangnya, karena kita juga tidak menjual barangnya, tapi kita mengasih barangnya. Jadi mungkinan kita jalur silaturahmi gimana kondisi Desa Beton kedepannya, dan bagaimana untuk barangnya tersebut apakah masih digunakan atau bagaimana, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama, deh. Iya, Mas Dedi mungkin ada Pak. pertanyaan balik ke Desa Bedanten atau cukup? Cukup sih, Pak. Kenapa? Cukup, Pak.
Oh, cukup ya? Iya, Pak. Iya. Jadi ya kalau saya rasa juga sebenarnya jadi ada satu poin positifnya ya istilahnya walaupun di tengah pandemi gini ya akhirnya kan kalian ini bisa gini loh. Kalau dulu konsepnya itu kan konsep KKN-nya kan disebarnya itu atau mungkin tercentralize gitu ya ke satu titik gitu ya, satu daerah gitu kan. Misalkan tahun lalu di Pasuruan sama di Nganjuk gitu kan. Kemudian sekarang ya karena pandemi mau nggak mau kita harus nggak bisa jauh-jauh juga dan seterusnya. Tapi justru itu yang menurut saya itu memberikan suatu kontribusi tadi yang saya bilang kepada desa yang mana atau daerah yang mana menjadi domisili kalian gitu loh. Ya kan kalian kan dari awal tinggal di situ, ada yang bahkan sejak lahir gitu ya, orang tuanya bahkan kakek nenek dan seterusnya kemudian bisa turut serta untuk memajukan desa untuk ya ikut mengembangkan desa gitu kan. Misalkan membantu desa di kala pandemi dan seterusnya itu merupakan ya istilahnya kita lebih mengena gitu kan. Ibaratnya kan di daerah kelahiran kita gitu seperti itu. Jadi saya rasa itu poin pentingnya juga di situ. Jadi kalaupun nanti untuk sowan tuh saya rasa juga kesusahan gitu kan. Untuk sowan untuk mau main-main lagi, kangen barangkali ketemu kemarin habis foto-foto di tempat mana, kemudian habis makan-makan di mana gitu kan. Wah, warung ini kan yang bisa dulu pernah kesini enak gitu kan. Nah, itu diulangi lagi sekalian nanti sowan kalian ngecek-ngecek juga, sharing-sharing juga, kemudian masih stay kontak terus gitu kan. Ya daerah-daerah situ kan gampang kayak kita main-main di searea tempat tinggal kita gitu kan. Saya rasa nggak susah juga seperti itu ya kan. Nggak susah juga. Jadi itu enaknya kan. Jadi untuk keberlanjutannya itu lebih terjaga gitu daripada di tempat yang jauh yang mungkin itu jauh dari domisili kita gitu kan. Saya rasa itu bisa lah untuk di apa tetap stay contact, stay continue gitu kan untuk keberlanjutannya gitu walaupun nggak dikemas dalam program kita gitu ya. Nanti juga silakan kan ada perwakilan dari desa, kita juga teman-teman juga membuka akses terus gitu ya walaupun nanti kedepannya sudah selesai tapi bukan berarti selesai benar-benar selesai gitu kan, komunikasi tetap. Iya kan, kemudian misalkan ada suatu hal yang kemarin seperti apa sih membuatnya barangkali agak bingung Mas Ian gitu kan, karena waktu yang terlalu mepet gitu ya, sosialisasinya terlalu dekat gitu kan. Jadi ngajarinya mungkin kurang ya karena waktu ya, mau nggak mau kurang pepek gitu ya, bahasa orang Jawa gitu kan. Ya kan, kurang pepek, kurang mendalam gitu. Nanti bisa tanya-tanya lagi, bisa sharing-sharing lagi gitu kan. Teman-teman kan juga siap ya. Apalagi bantu daerah sendiri loh. Oke? Oke, kalau sudah cukup saya rasa ya kita bisa akhiri ya semas ini seminar hasil gelombang 4 KKN. Bapak, saya mau 1. tanya. Oh, masih belum. Silakan. Mari, Saya mau silakan. tanya ke Pak Trenda masalah untuk laporannya, Pak. Oh iya, ini kita akhiri dulu nanti kita ini ya lanjutkan sesi yang out of record ya. Oh iya, Pak. Okay. Ya, ini kalau dari segi ini pelaksana KKN-nya sudah clear semua, alhamdulillah sudah terlaksana semua, nggak ada hambatan yang berarti. Ya, terima kasih untuk semua pihak yang terlibat juga, pada pihak perwakilan desa tadi juga sudah hadir, teman-teman yang pastinya bekerja langsung di lapangan. Kemudian saya yang yang mungkin hanya membantu dari segi jauh ya, dari membantu jarak jauh gitu ya, membantu sumbangsi pikiran mungkin ya, saya juga mohon maaf nggak bisa optimal gitu kan, nggak bisa optimal membantu ya. Semoga kedepannya nanti ya setelah pandemi kita masih bisa stay kontak ya gitu ya. Ya nanti dari saya itu mohon maaf bila ada kurangnya salah kata. Jadi untuk seminar hasil ini kita sudahi, semoga teman-teman juga nanti bisa mendapatkan manfaat hidayah dari KKN ini dan untuk studinya juga lancar untuk kedepannya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ya, karena tadi saya juga yang membuka berarti saya yang menutup ya. Baik sekali lagi terima kasih
Mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ini bisa out dulu rekodnya. Kalau mau diskusi lagi tadi Mbak Devi. Halo?